Sedangkan masalah keuangan harus terang benderang. Bagaimana bisa disebutkan siapa saja nama yang kemudian dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Itu lebih kepada bagian keuangan, terus pembayaran. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sebelum kita menganalisa tentang rekening Amel, rekening korannya, maupun nanti kita coba sedikit membahas rekening koran sekolah. Sebab di sini tidak terlepas daripada Amel sebagai mantan bendahara sekolah SMP dan SMK yayasan tersebut. Kita akan menguji tentang analisa tentang dana BOS, sahabat-sahabat AK. Jadi landasannya adalah Peraturan Menteri Keuangan, sahabat-sahabat AK, PMK nomor 9 PMK 07 2002 tentang perubahan atas PMK nomor 48 PMK 07 20 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik di tahun 2020. Sahabat-sahabat AK, di sana ada perubahan, sahabat-sahabat AK, penyaluran dana BOS langsung dari rekening kas umum negara ke rekening kas sekolah. Jadi di kas negara, sahabat-sahabat, pusat langsung ke rekening satuan sekolah. Beda dengan peraturan nomor 48 PMK 027 2021 tentang pengelolaan itu. Di awal adalah sebelumnya penyaluran melalui kas negara langsung ke Pemda, dari Pemda lah langsung ke sekolah. Lalu sekarang lebih mudah lagi, dari pusat langsung ke satuan sekolah. Disinilah yang sering kita bahas itu problem, sahabat-sahabat AK. Karena pada saat itu hanya memakaikan aplikasi-aplikasi, data depodik, Arkas, Siplah, dan sebagainya. Ini garis besarnya, sahabat-sahabat AK. Jadi kita memahami bahwa di tahun 2020 itu penyaluran langsung dari pusat ke satuan sekolah. Sahabat-sahabat AK, ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, mari kita menganalisa tentang rekening Amel. Yang di BAP terakhir itu berkaitan dengan printout rekening. Printout rekening almarhum Amel. Ada beberapa rekening, ada 3 rekening. Satu rekening itu di print out dan diklarifikasi, dikonfirmasi ke Pak Yosep mengenai keberadaan semua transaksi yang ada di situ. Tapi kebanyakan karena Pak Yosep tidak turun di dalam teknis yayasan, Pak Yosep tidak mengetahui detailnya. Apa yang kemudian digali dari pihak kepolisian dari rekening itu? Ya, ada beberapa nama yang ditanyakan, kenal tidak dengan misalnya salah satu penerima dana ini, dengan yang ini, ada beberapa nama yang disebutkan, dan Pak Yosep ada yang kenal, ada yang tidak. Yang tidak. Bisa disebutkan siapa saja nama yang kemudian dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian? Itu lebih kepada bagian keuangan, terus pembayaran. Sahabat-sahabat AK, jadi cerita ini dalam analisa AK, kata Rohman, itu lebih bagian keuangan dan pembayaran. Siapa bagian keuangan dan pembayaran? Tentunya adalah bendahara. Siapa bendaharanya? Tentunya Amelia, sahabat-sahabat AK. Amelia sudah tiada, kan begitu. Disinilah perlunya kejujuran. Sekali lagi, kejujuran, keinginan dari pihak keluarga. Apakah kasus ini mau diungkap atau tidak? Kan seperti itu permasalahannya, niat awalnya. Contoh, Pak Rohman mengatakan bahwa ada, ditanya Pak Yosep ini, ada yang dia tahu, ada yang dia tidak. Seharusnya dalam pandangan analisa, kita paham tadi bahwa peraturan Menteri Keuangan kan begitu. Dana BOS itu dari kas negara langsung dikirim ke kas satuan sekolah, sahabat. Itu sudah perubahan tahun 2020. Berarti sahabat-sahabat AK, kalau kita menganalisa di tahun 2021 belum ada pelaporan. Yaitu pelaporannya nanti batas akhirnya tanggal 31 Agustus.
terjadi peristiwa tanggal 18 Agustus. Kan begitu harus menganalisanya. Mari kita masuk ke dalam analisanya. Kalau saudara Amel sudah tiada, seorang bendahara tiada, apakah kasus ini akan berhenti di sana? Seharusnya tidak. Karena Amel adalah anak buah secara logikanya dari Yoris. Kan begitu. Begitu juga anak buah dari Wahyu sebagai kepala sekolah. Seharusnya mereka yang membuat kasus ini terang benderang. Kan begitu. Akan kasih contoh. Di dalam rekening mutasi, contohnya rekening mutasi sekolah, satuan sekolah, itu akan terdata. Kan begitu. Tanggal masuk uang bos, misalnya tahap 1, tahap 2, akan membuat ilustrasi menduga bulan Mei. Tahap 2 ada ratusan juta. Masuk di sana, akan diambil beberapa hari kemudian. Kan begitu sahabat-sahabat kakak. Lalu, silahkan lihat di rekening Amel, adakah masuk uang di bulan Mei? Tentunya akan jelas kalau ada uang masuk dari bos, dana bos. Itu logikanya. Sekarang dipertanyakan rekening Amel, berarti sama saja mempertanyakan uang bos. Ya, seharusnya dari pihak keluarga dalam pandangan analisa harus membantu pihak penyidik. Satu, kalau memang ada laptop Amel, tempat dia menyimpan dokumen, tempat dia mencatat dan sebagainya harus diserahkan kepada pihak penyidik. Kan begitu. Maka agak sering mempertanyakan laptop Amel. Kedua, saudara Yoris tidak mungkin tidak tahu. Sekali lagi, saudara Yoris tidak mungkin tidak tahu. Begitu juga saudara Wahyu tentang dana bos. Contoh, kalau Pak Yosef ditanya aliran dana ini, dia ada yang tahu, dia tidak. Tetapi kalau masuk ke ranah satuan sekolah, karena uang yang ada di rekening Amel diduga berasal dari dana bos. Dana bos harus dipertanggungjawabkan melalui apa namanya? Aplikasi-aplikasi tadi. Data depodik yang terintegrasi itu data Siplah dan Arkas. Sahabat-sahabat akal. Di sana tinggal dilihat, sudahkah aplikasi-aplikasi itu oleh saudara Yoris menyerahkan kepada pihak penyidik? Agar apa? Agar kasus ini terang benderang. Ya, jangan-jangan kasus ini memang seolah-olah ditutup-tutupi. Akun-akun itu tidak diberi tahu pada pihak penyidik. Seolah-olah di sekolah tidak ada masalah, hanya membahas rekening Amel. Lalu dijawab tidak tahu, selesai, tidak dibantu pihak penyidik. Padahal diduga uang yang ada di rekening Amel itu adalah uang dari dana bos. Karena Amel adalah bendahara sekolah, sekalian menyangkut bendahara bos. Begitu sahabat-sahabat akal. Sahabat-sahabat akal. Jadi bagaimana kasus ini, mau terang benderang atau pelakunya ditangkap dan sebagainya. Sedangkan Amel adalah bendahara menyangkut keuangan. Di saat almarhum Amel tiada, keuangan saja tidak terang benderang, khususnya tentang sekolah. Mari kita dengar, kita lihat kadang-kadang keterangan dari saudara Zaidi mengatakan, kan begitu, bahwa Amel sudah tiada, Ibu Tuti sudah tiada, Wahyu juga sudah diganti, tetapi dana bos tetap berjalan, sahabat. Keuangan tetap berjalan. Berarti akun-akun baik itu Davodi, Siplah, Arkas masih berjalan. Kenapa akun-akun tersebut, data-data tentang sekolah, baik laptop dan sebagainya, tidak pernah, atau pendapat akak katakanlah tidak diberi petunjuk untuk penyidik memeriksa itu oleh saudara Yoris?
menduga bahwa akun saudara Yoris dari keterangan saudara Dedi. Kan udah ada Aka upload. Jadi bagaimana tarik menarik di sini? Hanya cerita dan perbuatan tidak sejalan. Sedangkan masalah keuangan harus terang benderang. Bagaimana bisa kasus ini terang benderang? Masalah keuangan saja akun-akun rasanya belum diperiksa oleh pihak penyidik tentang pengeluaran dana sekolah dan sebagainya. Sekali lagi, agak cukupkan sekian dulu, nanti kita sambung lagi.